Semasa pandemi kita tidak boleh berhenti. Kalau orang harus kerja dari rumah, kemudian stop bekerja di luar, bahkan di PHK ataupun seperti apa, kita harus survive. Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Jepri di Katulistiwa Podcast. Hari ini kita mendatangi atau bisa dibilang lebih tepatnya, kita berkunjung di salah satu UMKM yang ada di Kota Pontianak. Mau tahu kisahnya lebih lanjut? Pantengin terus channel kami, Katulistiwa Podcast. Dal Dil Dul. Oke, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kita hari ini mengunjungi UMKM Pesona Kalbar Hijau. Nah, kebetulan di sebelah saya ini, di samping saya lebih tepatnya, adalah founder dari Pesona Kalbar Hijau. Selamat ketemu kembali nih, Bang Dede. Oke, selamat malam dan selamat ketemu lagi. Apa kabar nih, Bang? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Di tengah pandemi sekarang nih, apa nih yang dirasakan nih? Dirasakan kita semakin harus waspada, tapi juga tetap optimis, harus semangat. Tetap protokol kesehatan ya kawan-kawan. Nah, mungkin Bang Dede atau biasa disapa Dede Purwansah, teman-teman, sekedar info, adalah salah satu founder dari Pesona Kalbar Hijau. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bang, apa sih sebenarnya Pesona Kalbar Hijau ini? Oke. Sebelumnya terima kasih udah berkunjung, udah main di sini ya, di rumah hijau, ya, rumah Pesona Kalbar Hijau. Kalau Pesona Kalbar Hijau itu sendiri, dia kami singkat dengan PKH, lebih mendekatkan kepada program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan. Tapi bukan itu. Ya. Nah, Pesona kita ambil dari bagaimana pengembangan socio-entrepreneurship Nusantara. Jadi, kita harus menciptakan sesuatu peluang usaha yang itu dari hasil komoditas masyarakat. Dan kita wajib untuk menciptakan teman-teman yang lain menjadi enterprise handal yang siap kepada pasar atau ke publik lah, harus diangkat, harus naik kelas lah. Harus naik kelas ya Bang ya. Naik kelas. Tidak hanya mengejar berarti apa pegawai negeri, Tidak. tapi menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Kota Pontianak pada khususnya Bang ya. Pada khususnya Kota Pontianak, dan misi kita karena Kalbar, bagaimana Kalbar tadi itu Kalimantan Barat secara provinsi punya nilai komoditas yang sangat-sangat kaya akan sumber daya alamnya, tidak hanya berupa pada hasil kayu atau hasil ekstraktif, tapi juga ada nilai-nilai yang lain seperti yang hadir pada malam hari ini kita hadapkan. Nah, hijaunya itu adalah green, bagaimana menciptakan ekonomi yang green. Sebenarnya visinya besar, tapi usahanya usaha rumahan. Ya. Nah, itu kita mulai dari rumah. Berarti ini hasil dari Pesona Kalbar Hijau. Ya, Bisa dibilang seperti itu Bang? bisa dibilang seperti itu, dan ini juga mitra kita ke petani. Jadi kami membuat punya program yang namanya pendampingan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan dalam hutan. Mereka juga punya kehidupan yang harus kita angkat, dan mereka tidak hanya sekedar jaga hutan, tapi mereka juga mesti mengangkat nilai ekonomi yang lain, sehingga aktivitas ekstraktif yang dominan ke hutan itu tidak hanya sekedar merubah landscape, tapi dia punya nilai-nilai tambah ekonomi yang lain untuk kepentingan pribadi keluarganya, kelompok, dan juga mengangkat desa. Oh, seperti itu. Nah, apakah ini dulu itu Abang bisa diceritakan sedikit enggak nih Bang? Ini waktu Abang ngerintis. Nah, kebetulan Abang ini kan foundernya nih, Ya. pendiri dari Pesona Kalbar Hijau. Nah, untuk sampai di titik sekarang nih Bang ya, untuk sampai di titik sekarang tuh apa sih Bang? Rintangan-rintangannya atau ada cerita enggak nih? Apalagi sekarang kan di tengah pandemik nih Bang kan.
Itu ada enggak perubahannya antara pada saat sebelum pandemi dengan setelah pandemi? Sebelum pandemi banyak ya. Yang pastinya ketika kita mulai usaha ini untuk mengenalkan produk komunitas masyarakat yang punya nilai tanda kutip berkelanjutan dan seperti apa sustainable ya. Nah ini membuat kita itu banyak sekali tantangannya karena orang mikirnya kita adalah komunitas, kita adalah lembaga, kita punya uang, kita punya donor. Nah kami coba tepiskan itu semua bahwa kita sama masyarakat, sama kelompok komunitas masyarakat tadi itu adalah bagian yang sama-sama berjuang. Nah kita kalau yang namanya usaha pasti ada harus modal. Kemudian kita tertantang juga bagaimana sebenarnya meningkatkan nilai ekonomi tadi ini, mencari pendapatan lain selain mereka akan konsentrasi untuk membuka lahan yang skala luas ataupun seperti apa di lapangan. Akhirnya muncullah produk-produk komunitas yang ketika sudah produksi dengan teman-teman lembaga sebelumnya, akhirnya kita lihat nih, ini produksi banyak, kemudian ini sayang tidak diangkat, kemudian ini sehat loh produk-produknya. Nah di situ juga ini juga bisa menjadi nilai modal usaha. Sebenarnya modal tidak hanya berupa uang, tapi berupa barang. Nah, kami waktu itu akhir 2019 ini kita tengah dihadapkan dengan Proses pandemi ini Bang ya. prosesnya. Bangsa kita pada saat ini tengah dicoba nih. Nah, makanya kita harus pintar-pintar juga sama teman-teman di masyarakat untuk bagaimana semasa pandemi kita tidak boleh berhenti. Oh, orang harus kerja dari rumah, kemudian stop bekerja di luar, bahkan di PHK ataupun seperti apa, kita harus survive. Kita harus tetap bertahan, ya, bebas pipa. Nah, artinya bagaimana ini bisa mendapat cuan yang lebih? Ketika ya tentulah harus kita pilih komoditas-komoditas yang bagaimana ini bisa mempunyai nilai lebih dan mempengaruhi pada musim pandemi. Kalau kita pilih kepiting, mungkin kita tidak bisa menjual ya, karena proses hari ini meskipun prospeknya sangat bagus, tapi pasar kan tutup, restoran tutup. Jadi kami tidak lagi menjual kepiting. Tapi kami coba untuk mendorong ke petani adalah bagaimana meningkatkan produk turunan kepiting. Misalnya mendorong mereka untuk membuat kerupuk kepiting, membuat sosis kepiting, dan membuat stik kepiting. Itu salah satunya. Kemudian nilai lain. Orang banyak ke rumah, kemudian banyak takut imunitas. Ya, salah satunya adalah madu. Ya, salah satunya madu Bang ya untuk meningkatkan imun tubuh. Oh, imun tubuh. Oke Bang, jadi tadi kan sempat Abang bilang nih merekrut atau join bahasanya kan, join dengan petani-petani. Nah, itu tuh petani-petani apakah di Pontianak sendiri atau ada yang di luar Pontianak? Terus mekanismenya seperti apa tuh Bang? Pada saat Abang mengajak mereka untuk bekerja sama seperti ini, itu prosesnya seperti apa tuh Bang? Bisa nggak diceritakan Bang? Case kecil kami membuat sederhana, yaitu di areal komplek awal di sekitar Pontianak. Areal komplek ini kita jadikan lahan yang bermanfaat, lahan yang sempit tapi bisa produktif, yaitu dengan tanaman-tanaman yang komoditas. Kita pilih dengan cabai, kemudian tomat, jahe, rimpang, temulawak dan segala macam. Bahkan kunyit hitam juga kita sekarang budidayakan gencar. Nah itu kan hal yang masuk ke ranah untuk meningkatkan imun tubuh. Iya. Bisnis cuan yang besar, bagaimana bisa meningkatkan itu orang sangat khawatir dengan risiko kesehatan. Ya kalau dulu orang nggak peduli itu tentang kesehatan, tentang imunitas mereka sembarangan saja. Nah sekarang kita edukasi seperti itu. Artinya kami bergerak dulu di sini. Begitu kami bergerak di sini, mencoba untuk bisa nggak sih kita tanpa modal, kita usaha kecil-kecil di rumah. Oh ternyata bisa. Karena apa? Ketika kita mampu bergerak sendiri dengan panggilan jiwanya, maka insya Allah
di kampung ataupun dimanapun kita berada, kita akan mampu untuk adaptasi dan bagaimana mengajak mereka untuk bersama. Nah, akhirnya kami turun ke lapangan. Pak, ini kita ada komoditas, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kampung. Bagaimana ini bisa kita angkat, ayo kita sama-sama. Kalau pilihan yang lain, mungkin bisnis yang lain kami belum mampu. Tapi kami mulai dengan madu kelulut, madu mangrove. Nah, dari itu, kemudian kita muncul dengan komunitas-komunitas lain. Ada serbuk jahe lah, ada dari untuk membentuk komunitas kelompok wanita tani, baik di kampung maupun di kota. Kemudian dari hasil produk tadi itu kita coba untuk meningkatkan nilai tambah, tidak hanya sekedar cabai ya. Kayak tadi cabai. Cabai, oke, sempat kita tembus Pontianak itu 150.000. 150.000 Bang ya? Ya. Dan kita kewalahan akan pasar. Nah kan ketika kewalahan dengan pasar karena komoditas kita kecil lah, kita harus join sama petani. Nah, bagaimana itu bisa berlangsung ya? Pendekatan, kemudian kegiatan-kegiatan yang memang kita sama-sama berjuang di lapangan, itu membuat bagaimana ini bisa terus berlangsung. Kita nggak sadar hari ini. Hari ini sudah 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan pesona hijau kalbar ada di Kota Ada di Pontianak. Kota Pontianak. Jadi hadir itu pada saat COVID. Saat COVID. Ya. Berarti secara tidak langsung Abang menciptakan sebuah peluang usaha juga nih Bang ya. Iya. Bagi masyarakat yang masyarakat pedesaan. Pedesaan. Dan juga yang lebih kita kenapa kami juga bisa mengklaim dalam kutip bahwa kita menciptakan peluang usaha kepada kawan-kawan karena kita berbagi jejaring. Kita ciptakan jejaring reseller, jejaring mitra, outlet, kontinensi, kemudian dropship, itu kita join bersama kepada teman-teman yang percaya dan komit terhadap nilainya adalah konservasi, nilai konservasi dan keberlanjutan. Nah itu yang kami jaga, komitmen, konservasi dan keberlanjutan itu yang kita jaga ke petani. Ke petani-petani lokal gitu Bang ya. Dan cuannya yang kita berani sisihkan adalah Rp5.000. Rp5.000 di untuk luar dari barang yang awal. barang yang awal. Artinya begitu mereka kirim barang harga tetap seperti itu, ketika kita meningkatkan nilai, kita Rp5.000 kita kembalikan ke lapangan. Kembalikan ke lapangan maksudnya kepada petani itu Kepada sendiri. petani itu sendiri, kepada tim juga. Oh. Jadi kami kan tidak ada budget, tidak ada donor, tidak ada hibah. Artinya untuk meningkatkan kelembagaan, kemudian membuat komunitas itu menjadi kuat. Nah kita kan perlu pelatihan dan menjaga sustainable produk, agar higienis, agar bersih segala macam. Nah kami kembali ke sana. Nah kita juga join sama teman-teman. Ada teman-teman gempa Pisip yang mereka punya tanda kutip bekal di basic lingkungan. Gempa Pisip Untan adalah salah satu wadah kita ya. Dan kita harus ajak mereka untuk bagaimana melihat, kita bawa ke lapangan, kemudian mereka punya ahli tali menali, bagaimana pemuar ini bisa tidak harus safety manjatnya. Nah itu kami maksimalkan ke lapangan. Nah, kemudian ada yang teman-teman ICS yang pintar terkait dengan madu misalnya atau kopi, kita bawa ke lapangan, kemudian ini kan budget lapangan ada konsumsi, ada transportasi, ada apa. Itu dari mana? Kita tak ada. Kita dari tadi yang kami sisihkan Rp5.000. Nah, ketika kami tidak melakukan kegiatan, apa yang kami lakukan? Yaitu kami transfer ke desa. Berarti dari 5.000 itu tadi untuk membiayai semua produksi di PKH ini tadi, Bang ya? Itu di luar produksi. Oh, di luar produksi. Berarti dana tidak terduga. Dana yang kami sisihkan, komitmen, fundraising untuk keberlanjutan. Oh, seperti itu. Nah, balik lagi ke petani nih, Bang. Ini saya menjadi penasaran sekali nih. Sampai hari ini udah ada berapa petani nih yang coba join di PKH, terus berapa desa? Untuk desa itu join kurang di sini? Lebih ada 8 desa yang join sama kita. 8 desa tuh Bang ya? Itu termasuk desa binaan atau seperti apa tuh Bang kerjasamanya?
kita ya dulu pernah di sana. Sempat tugas di sana lah bang ya. Tugas sana, Sempat tugas di kemudian sana. kita ajak lagi untuk bagaimana kita bangun bersama lah kan. Nah, tuh. Kemudian ada juga yang di area komplek atau pemukiman sini warga, kita juga ajak bagaimana mereka dan teman-teman tidak hanya di satu wilayah itu, tapi juga wilayah-wilayah lain juga kita sasar yang punya nilai komunitas yang mirip ataupun yang mendekati apa yang diminta pasar. Oh, seperti itu. Nah, kalau ini sendiri nih Bang, kalau boleh tahu, visi dan misi apa? PKH ini sendiri itu seperti apa, Bang? Kalau jargon kita itu ibaratnya moto kita lah ya. Moto. Lestari hutanku, mandiri usahaku. Lestari hutanku, mandiri Usahaku. mandiri usahaku. Sangat-sangat inspiratif sekali kawan-kawan. Yang apa untuk bagaimana dia visi misinya sebenarnya sederhana, yaitu bagaimana menciptakan enterprise setiap komoditas di lokal itu community lokal untuk meningkatkan nilai komoditas-komoditas mereka dan mengenalkan produk Kalimantan Barat. Ada loh selain kayu, selain tambang, selain Emas, ya kan? intan yang sudah dirongrong tadi Bang ya, yang sudah dirongrong oleh penguasa. Ada nih sumber-sumber penghasilan atau hasil hutan yang bisa kita manfaatkan. Iya. Kemudian itu bagiannya. Kemudian kedua, bagaimana menciptakan tadi itu belajar bagaimana ketika nanti usaha itu mampu untuk berkegiatan sosial. Makanya ada social entrepreneur. Jadi kegiatan sosialnya itulah yang uang dari Rp5.000 tadi. Oh, itu tadi. Untuk edukasi, untuk peningkatan nilai, kemudian kalau branding itu udah masuk dalam kos produksi kita. Tapi kalau untuk ke lapangan itu peningkatan nilai kapasitas, tabungan mereka, kalaupun ada bencana, kebakaran hutan, kan tidak ada operasional tuh kawan-kawan. Mereka dipaksa jaga hutan, bukan dipaksa, dan wajib. Diwajibkan. Itu menjadi juga PR kita bersama, karena memang hampir setiap tahun di Kalimantan Barat ini terjadi pembakaran lahan. Berarti dari PKH juga memperhatikan itu Bang ya? Memperhatikan sekali ya? Memperhatikan nilai konservasi dan keberlanjutan. Itu sesuai dengan komitmen kita. Nah, itu sih. Ya inilah hasilnya sederhana. Bisa saja. dijelaskan enggak nih Bang? Apa sih hasil dari PKH nih? Ini yang kalau ini Pitland Kopi, kami buat dia Pitland Kopi. Sebenarnya Pitland Kopi ini adalah kopi gambut ya. Komoditasnya biasa kan kopi di dataran tinggi ya. Ya, kopi dataran tinggi. Paling enak kan. Paling enak. Toraja, kemudian Gayo segala macam, bahkan di daerah Bukit Tinggi lah. Nah, tetapi ada nilai komoditas yang memang dirasakan ada gitu di lapangan. Faktualnya ada. Dan ini juga mempunyai nilai konservasi yang sangat baik di area gambut, karena ditanam di area gambut bekas lahan terbakar. Dari situ kita lihat ini potensi, tapi kenapa? Apalagi kalau Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat secara umum gila kopi kan, Pontianak, ya, kota Pontianak, kopi, Singkawang, terkenal dengan warung kopinya. Awal agak sulit gitu, kita bagaimana menemukan komoditas ini bisa menjadi unggulan juga selain, karena kandungannya asam terlalu tinggi macam, tapi akhirnya kita belajar bagaimana dengan pakar dan para ahli bagaimana ini di treatment untuk bisa nilai rantok pasanya bisa bagus, kemudian akhirnya terjual dan kita tidak besar, hanya 200 kilo per bulan kopi Pitland itu lari ke Kota Amoy, Singkawang ya Bang ya. Selain kopi ini apa lagi nih Bang? Selain kopi itu ada jahe. Serbuk jahe. Kalau ini produknya masyarakat. Produknya diproduksi oleh KWT Jaya Bersama. Nah, kenapa ini tidak bisa ngangkat terjual di luar? Karena mereka jauh dari akses. Nah, kita juga membantu bagaimana memarketkan hasil-hasil produksi masyarakat, apalagi kelompok perempuan tadi yang dianggap rentan. Mereka jaga hutan, kelola hutan, tapi ini harus tangkap. Nah, kita pasarkan, kita coba
tawarkan ke teman-teman yang warkop segala macam. Alhamdulillah akhirnya dengan kita tahu bahwa kandungan jahe juga punya yang baik untuk tubuh, ketika tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah, ini KWT, ini menurut KWT. Nah, ini nih yang paling sangat saya ingin tahu. Di sini ada 2 jenis madu. Ya. Yang pertama itu mangrove dan kelulut. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bang, beda-beda kedua madu ini nih apa nih? Apakah tingkat asam atau seperti apa Itu gimana tuh, Bang? Banyak sekarang ini kalau udah agak sulit kita mengenalkan madu kelulut ya. Madu kelulut. Madu kelulut ini termasuk di dalam Trigona SP, banyak jenis. Ya, ini juga bagian dari proteksi PAN kita. Jadi mencari nilai rantai pasar ekonomi yang berbasis lingkungan. Ini kelulut dia tidak bersengat. Tidak bersengat, Bang ya? Tidak bersengat. Nah, kenapa kami kembangkan ini? Karena ternyata kandungannya menyimpan propolis yang tinggi. Kemudian detoksin yang tinggi juga. Makanya tidak boleh dia untuk anak di bawah umur 5 tahun. Tak boleh. Iya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena dia memacu jantung dan segala macam untuk imunitas. Nah, kemudian ini ada madu mangrove. Madu mangrove ini lebah Apis dorsata, Apis cerana yang menginggap bersarang di hutan mangrove atau hutan bakau, pokok bakau lah kata orang sini kan, pokok bakau. Kemudian ada nipa dalamnya, ada berembang, ada rhizopora dan lain-lain sebagainya yang dalam ekosistem hutan mangrove. Nah, disitulah kami membuat namanya madu mangrove atau honey mangrove. Honey mangrove. Nah, ini karena dia di hutan bakau atau hutan mangrove agak berbeda dengan yang daerah bukit atau gunung. Itu bedanya apa tuh, Bang? Bedanya di ekosistem tadi. Nah, di situ ekosistem mangrove ini cukup lengkap juga dia. Dia ada lautnya dapat. Ya, kata orang ya, kita nggak tahu. Iya. Nah, ini kan kita harus juga mengungkap sejarah ya. Ada 4 elemen kan? Ada laut, ada unsur sungai, ya, darat, ya, avatar kan? Ya, pengendali. Nah, inilah yang kandungannya cukup baik untuk tanaman bisa. Kalau lumpur di mangrove itu kalau untuk tanaman bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Apalagi kalau cairan yang keluar dari tubuh lebah ini. Nah, ini kan sudah ada dikisahkan kan. Nah, ini cukup baik untuk imunitas. Makanya di dalam masa pandemi kami mencari komoditas-komoditas yang bisa diangkat dan ini membantu. Selain mengangkat masyarakatnya, membantu masyarakat, kelompok komoditas ini produksi, tapi juga kita membantu teman-teman reseller. Kita membuat peluang mereka juga untuk jualan. Oh, berarti Abang juga mengajak kawan-kawan nih untuk bergabung di PKH ini tadi ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya adalah pelayanan konsumen. Jadi kompleks service kita utama adalah ke masyarakat. Kenapa? Biasa kadang high class. Madu ini dianggap high class, tinggi. Harganya tinggi gila-gilaan. Kenapa ini harus gila-gilaan, tinggi? Sementara masyarakat membutuhkan gitu kan. Ayo, ada kok madu terbaik dan ini cukup baik juga dikonsumsi untuk tubuh. Dan ini membantu masyarakat dalam menangkal, membuat imun tubuhnya bagus dan jika dipergunakan secara semestinya. Ya, sesuai anjuran lah Bang ya. Anjuran, jangan pula 1 kilo ini dihabiskan dalam satu tegukan ya, pasti akan KO. Pasti sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Tak bagus tuh. Kata orang sini. Nah, target pasar ini sendiri tadi Bang, selain di Kota Pontianak, ini udah kemana nih Bang? Adakah keluar Kalimantan Barat atau seperti apa nih Bang? Ya. Target pasar Abang nih? Kita sasaran pasar kita ini tidak hanya di Kalbar karena pandemi ya,
ini merebak seluruh Indonesia, Seluruh Nusantara ya. Bahkan dunia bang ya? Bahkan dunia Bahkan isunya merasakan. sampai dunia. Jadi tidak hanya di Kalimantan Barat, kalau Kalimantan Barat kita udah punya stokis di Sintang, kita juga punya teman-teman di Sanggau, yang baru nanti akan di Landak, Mempawah udah jalan, Singkawang udah jalan. Nah kemudian di luar Kalimantan itu ada Kalteng, kemudian ada Kalsel, Kaltim juga. Nah kemudian di Pulau Jawa, Surabaya sama Semarang, Bogor dan Jakarta. Nah itu yang kontak Sudah jejaring. dicapai bang ya? Nah, Sudah dicapai. Alhamdulillah kita barusan hari ini tepat akhir tahun ya. Akhir bulan ini grogi saya di depan kamera. Biasa itu bang. Jadi akhir bulan ini kita alhamdulillah dapat orderan 100 kilo untuk Singapura. Singapura bang ya? Singapura. Bahkan Dan- sudah dilihat oleh pasar Iya, pasar luar. Asia sudah lirik, kemudian Jepang juga sudah, teman-teman KBRI Tokyo juga membantu kita bagaimana ini bisa di-up di sana, di pasar luar. Tokyo. Alhamdulillah masih dalam proses yang untuk Tokyo-nya, tinggal kita nunggu analisis karena setiap produk kita akan terapkan itu. Karena tiap bulan juga per 3 bulan kita terapkan monitoring dan hasil standarisasi produk itu harus ada. Nah kami namakannya dengan internal control system. Itu yang kita lakukan. Ya ini hasilnya. Alhamdulillah udah mulai nampak juga, artinya teman-teman semangat di desa, bergairah meskipun suasana pandemi, bagaimana mencari dan uang, dan ini kita jadikan peluang utama untuk bagaimana kita bukan meraup keuntungan sebesar tapi membantu teman-teman dari petani, teman-teman jejaring reseller, kemudian masyarakat ya. Kalau mau cari madu enggak susah-susah, ada kan ya? Dan ini Ini kalau misalnya masyarakat Pontianak atau Kalimantan Barat lah ya pada umumnya kepengen nih bang, ini bisa langsung kemana nih? bisa langsung ke medsos kita, ke IG, ada Pesona Kalbar Hijau, cari aja, temukan kami di medsos, di Pesona Kalbar Hijau. Atau bisa saja kontak di kita, nomor HP atau segala macam, nanti Bang Jepri lah bisa itu sebar luaskan. Siap. Cek Bang. aja di sini gitu kan. Nah, itu, dan khusus spesial Pontianak, kami tidak mengut biaya untuk pengiriman. Berarti tidak ada pungutan biaya untuk sekitaran kota Pontianak bang ya? Tidak. Mau dari Jeruju kah, mau dari Siantan kah, mau Kota Baru, kami itu tidak dibebaskan biaya sampai ke Spadio Kuburaya. Nah, tapi kalau udah jauh-jauh Mempawah dah pasti akan kena sesuai dengan ini. Tidak ada tambahan lain selain biaya karantina dan biaya biaya perjalanan. Tapi kalau untuk packaging itu tidak kami bebankan. Kalau untuk teman-teman di Jawa, di mana itu packaging kita yang urus. Oh, berarti itu semua dikelola sama PKH sendiri bang ya? Nah, tidak ada kita minta, nih Pak, kalau misalnya kemasan 2 kilo harus gini loh biaya packaging, tidak. Kami tidak memberatkan teman-teman pembeli lah ataupun konsumen. Kita itu full service kita. Nah, jadi harapan nih bang ya, harapan abang nih yang belum tercapai hingga saat ini apa nih? Atau adakah masih harapan atau mimpi-mimpi di PKH ini yang belum terwujud? Oh banyak kita. Banyak bang ya, masih ya? Namanya Kalbar kan, Kalbar ya, skupingnya ada 14 kabupaten kota. Ya, ada 14 kabupaten dan 2 kota. 2 kota ya. Nah ini bagaimana setiap daerah itu punya komunitas-komunitas yang bisa kita angkat juga. Artinya kami berharap jejaring ini bisa juga join sama pemerintah untuk mengenalkan produksi-produksinya. Mungkin juga nanti kita bisa ketemu sama petani, kita bukan pasar, tapi kami coba untuk membantu sebisa kita. Kita tidak menjanjikan modal, tidak ada.
kalau akses modal, insya Allah kita bisa bantukan dengan join teman-teman di bankir. Artinya teman-teman BUMN di bank kan banyak kur-kurnya itu. Nah itu bisa dimaksimalkan oleh petani asal niatnya usaha. Berarti di sini nih diperlukan niat dan semangat. Niat dan semangat. Niat dan semangat. Nah yang kedua, harapan kami yang belum tercapai hari ini, mungkin 3 bulan ataupun awal tahun nanti kita akan ada produk baru yang kami angkat. Hasil dari tidak hanya sekedar raw material madu, tidak hanya sekedar raw material kopi bubuk, tidak lagi seperti itu, tapi sudah mulai ini kombinasi. Kombinasi maksudnya seperti apa nih Bang? Kombinasi itu misalnya madu sama jahe. Oh, sudah di mix. Sudah di mix ya. Kopi jadi wine, jadi apa gitu, yang nilai komoditasnya menjadi tinggi. Kopi jadi masker, kemudian itu harapan. Harapan Dan ya kita Bang. sedang menuju ke arah sana. Harapan itu harus didorong. Amin, dengan amin, amin. kegiatan kami hari ini ya riset, kemudian kita ada pelatihan, belajar otodidak juga. Dan kalau ini kan kita baru sampai tahap bagaimana menghasilkan madu yang kental ya, dengan jelly. Dengan bentuk jelly ini Bang ya, dengan bentuk jelly. Nah kemudian kayak jahe kita baru hanya sekedar membantu sama masyarakat, sama petaninya, kelompok wanita tani tadi itu dengan bikin bon cabe lah, bikin serbuk jahe. Nah kemudian ada gula semut, tapi bagaimana ini nanti kemasannya tidak lagi seperti ini, tapi sudah siap masuk ke restoran-restoran ataupun hotel-hotel. Gula semut. Nih. Itu harapan kita dan rancangan. Mudah-mudahan ada investor, ada pemerintah yang membantu kita. Yang tertarik dengan UMKM yang ada di PKH ini nih Bang ya? Tidak hanya di PKH, Ya. mungkin Di Kalbar pada lah. khususnya. Entah itu siapa-siapa ya, kami berharap UMKM tidak mati, usaha-usaha masyarakat itu tidak mati. Iya, iya. Dan kita harus tetap survive dan Terus meng-up diri kita ya Bang ya. Kalau bisa lah nih Bang ya, kalau bisa, nah ini kan di tengah pandemik ini tadi nih kan banyak juga usaha-usaha menengah kecil yang jatuh nih Bang. Nah bisa nggak memberikan sedikit resepnya sih supaya mereka tetap bertahan nih? Nah, yang perlu dilakukan adalah terobosan dan keberanian. Terobosan dan keberanian, kita harus berpikir liar. Kita tidak boleh terjebak dengan situasi yang ada. Apalagi pihak-pihak UMKM dan swasta ya, dari kita. Nah, itu misal warkop ya. Warkop ada jam batasnya sampai Jam 10 malam. Sekarang hari ini sampai pukul 20 jam 8. 8 ya Bang. Ya. Nah, ketika stop sampai jam 8 dan harus dibatasi 25% saja pengunjung yang hadir, otomatis kan kita harus menggerakkan ini usaha ini tetap harus jalan. Kalau enggak sewa ruko, sewa kios itu kan perlu biaya. Iya, sangat besar sekali. Dan kita mungkin tahun depan enggak bisa seperti itu. Nah, dilakukanlah terobosan mungkin sekarang menggunakan medsos, bikin konten-konten yang mungkin bisa sasaran ke pasar, mendongkrak. Kemudian delivery order, jadi pesan ke rumah, dan ini juga memutus rantai pandemi supaya kita tidak berdekatan. Ya. 1 meter. Ya, 1 meter nih. Nah, ini dan harus dipastikan juga dalam proses pengantaran dan packaging itu harus ngukur diri apakah kita sehat atau tidak. Yeah. Itu harus sadar gitu tuh. Jangan sampai hari ini Kita membawa virus untuk orang lain lagi. apalagi kita jualan, kita Iya, ngantar. Sama juga ngantar penyakit, padahal Iya. kita mau ngantar obat gitu kan. Padahal niatnya bagus tadi tuh Bang ya. Harus siapkan antibodi, kemudian harus jaga kebersihan diri, kemudian dalam proses pengantaran juga harus protokol, tidak berlama-lama, seperti apa itu yang harus dibangun. Dan komitmen untuk terus berkembang ya. Nah, seperti itulah teman-teman Katulistiwa Podcast.
Hari ini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat-sangat bernilai sekali, di mana di tengah wabah yang menyerang dunia pada umumnya, dan Kalimantan Barat pada khususnya, UMKM ini mampu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, mampu juga membantu masyarakat yang dikategorikan menengah ke bawah. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi masukan juga, menjadi edukasi kita bersama untuk tetap bertahan, untuk tetap semangat di tengah pandemi ini, di tengah wabah COVID-19 ini. Dan kita juga tidak tahu nih kapan berakhirnya. Ayo sama-sama kita berdoa, semoga wabah ini cepat berakhir. Amin. Dan kita bakal semakin maju lagi. Jangan lupa terus saksikan Khatulistiwa Podcast. Dan dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di season selanjutnya.